back to my YouTube channel. Tugas mata kuliah, bimbingan dan konseling, anggota kelompok 1. Jihan Rahmadini 2. Anissa Nurandiani 3. Rohaiti 4. Nita Nurjana. Hari ini kita observasi KSD Al Basyariah 1 Cibaduyut Asrama dan ISDN Al Basyariah 1 Cibaduyut Bandung. Yuk kita lihat videonya. You've been on my mind, girl, like a drug. Ophelia, heaven help a fool fall in love. Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Kita sedang mewawancara kepada pimpinan dunia, atau bisa disebut dengan kepala sekolah SD Al Basyariah 1 Cibaduyut dan menjelaskan Secara garis besar aja mengenai sejarah pondok. Pertama tentang kelompok, sebenarnya mau monok mau sekolah pun, yang monok pun induknya tetap sekolah. Jadi kalau keagamaan bedanya keagamaan di sekolah mah sekolahnya sama, sekolahnya yang sama. Sebenarnya emang SD ini sebelumnya bukan SD, tapi sebelumnya ini ada MTS sama peminat Buya itu penasihat yayasan. Soalnya di sini di bawah naungan yayasan banyak yang berminat, sehingga MTS dipindahkan ke sini, di sini dikembangkan jadi SD. Itu mulai tahun 89 SD itu di sini, tapi ini berdiri sudah sejak 84. 5 tahun dari sini karena banyak sungai dipindahkan di sana, jadi SD berdiri mau SDP di sininya, bukan SDN, sekolah dasar pesantren. Tapi kalau di Dapodik masih sekolah dasar swasta, makanya induknya juga ke dinas. Walaupun pesantren tapi tetap Dapodiknya di dinas. Ini ada peraturan yang secara garis besarnya di dalam pondok pesantren. Aturan buat peraturan tentang siswa itu biasanya pembantu kepala sekolahnya siswa. Secara garis besar kesiswaan dari mulai 1 peraturan dipakai, ya, 2 tepat waktu sekolah tidak. Kemudian untuk peraturan di kelas itu diserahkan kepada wali kelas masing-masing. Kalau peraturan itu sudah dibentuk sedemikian rupa, peraturan kesiswanya bagian siswa. Secara garis besar peraturan kesiswa tidak beda jauh dengan peraturan yang lain, kayak pakaian, waktu, rambut dan sudah tentu kalau siswa ada peraturan walaupun ada peraturan kalau guru di bawah naungan kepala sekolah langsung dan langsung yayasan. Bahkan tiap hari Selasa itu ada evaluasi guru tentang apakah guru terlambat, pakaian dan sebagainya. Itu tiap hari Selasa ada evaluasi guru terkait peraturan-peraturan yang perlu ditapaki yayasan. Kemudian juga untuk guru pun ada punishment tertentu kalau melanggar. Kan selalu ada ya pengaturan siswa. Nah, kalau apakah ada jalan dalam penerapan peraturan ditekankan itu harus atas dukungan 3 komponen guru, siswa, dan orang tuanya. Yang banyak jadi kendala orang tua yang tidak paham tentang peraturan, sehingga ketika kita menegakkan siswanya, orang tuanya tidak paham, orang tua yang banyak protes dan tidak mau menerima. Sebenarnya yang paling sulit itu adalah satu, istiqomah dari guru itu terus menerus. Kalau ada pelanggaran terus guru menegur. Yang paling sulit itu menegakkan disiplin adalah
Keistiqomahannya itu terus menerusnya. Kedua, dari pihak orang tua. Orang tua tidak memahami peraturan sekolah sekalipun sudah disebarluaskan, sudah dishare ke orang tua, tapi tetap tidak paham, sehingga ketika kami memberikan sanksi, menegakkan disiplin, orang tuanya tidak tahu dan orang tuanya yang malas protes. Sehingga kalau mau menyukseskan menegakkan disiplin, yang paling utama jalin antara orang tua, forum orang tua, guru dan siswanya, sehingga ketika kita menegakkan bisa. Kendalanya, cara mengatasi masalah Untuk cara mengatasi masalah yang sulit menegakkan disiplin, kami di sini ada program per 2 bulan sekali kumpulan orang tua. Apa yang dijelaskan di kumpulan orang tua itu, 1 tentang peraturan kepada siswa, 2 tentang peraturan guru dan program-program sekolah. Sehingga tapi yang jadi kendala itu ketika orang tua dibenak, orang tuanya yang tidak banyak datang. Tapi kami sudah semaksimal mungkin. Sekarang kan era digital 4.0, kami sharing orang tua, adakan pertemuan orang tua. Solusi paling tepat harus sama-sama mengetahui semuanya. Makanya kami tiap 2 bulan sekali pasti mengundang orang tua buat kumpul, buat memberitahu tentang peraturan yang baru, peraturan yang akan menjalankan ke program yang akan menjalankan. selanjutnya, apakah ada lulus atau Itu ada di peraturan sekolah. Untuk punishment ada kategorinya, mau di sekolah mau di sini. Pelanggaran yang rendah, pelanggaran yang tidak terlalu berat, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau peraturan yang ringan itu di sini kami seluruh siswa diberikan poin 100. Kalau misalnya melanggar ringan itu poinnya dikurangi 5. Sampai 1 tahun itu sisa berapa? Kalau orangnya berarti tidak melanggar berarti tetap 100. Yang sedang itu 10, yang berat itu punishmentnya adalah dikurangi 15. Satu, kedua adalah sanksi-sanksi yang lain. Untuk yang hukumannya sedang, kalau di sini dan di sekolah paling dikurangi jam istirahat. Kalau yang sedang itu sudah ke 1 dikurangi jam istirahat, kedua sudah dikasih sanksi yang lain kayak nulis, kayak baca buku. Kalau hukuman berat ada tingkatannya juga. Kalau yang sekali melanggar berat dikasih surat peringatan. Kalau masih kedua kalinya melakukan yang sama itu dipanggil kedua orang tuanya. Kalau masih melakukan saja ketiga kalinya, kami bisa mengeluarkan. Untuk reward kemarin barusan, begitupun reward ada reward untuk siswa-siswa yang berprestasi. Kalau tingkat sekolah itu dikasih poin rewardnya 10, kalau tingkat kecamatan 15, tingkat kota 20, kemarin ada yang tingkat provinsi 50. Reward untuk orang yang berprestasi, khususnya lomba di luar karena membawa nama sekolah, itu kemarin ada 3 orang yang juara bulu tangkis kedua tingkat kota dan juara pertama tingkat kota. Itu yayasan memberikan rewardnya bebas SPP selama 1 tahun. Itu bukti bahwasannya punishment dan reward itu harus seimbang, sehingga anak-anak termotivasi dan yang kena punishment juga jelas. yang selanjutnya, kan ada bagaimana kesadaran semua elemen di sekolah untuk menegakkan dan menjalankan peraturan sekolah. Ya, itu yang paling sulit karena yayasan dan kepala sekolah yang harus benar-benar controlling ke bawahnya harus sama-sama memiliki kesadaran. Yang sulit itu adalah, maka dari itu setiap, kalau tadi orang tua dagang sekali sama yayasan itu tiap hari Selasa, kalau ini pasti kondisional untuk misalnya kelihatan nih disiplinnya kurang berjalan, peraturannya kurang berjalan, untuk menegakkan kesadaran itu pasti satu, kita walau kondisional ada yang masalah ini masuk. Kemudian di sekolah-sekolah untuk menegakkan kesadaran itu di tiap-tiap penjuru dipasang
peraturan sekolah, reward sekolah, poin-poinnya, sehingga anak-anak kalau sekitar di sekolah terus mengingat peraturan supaya tingkat kesadarannya ini. Kemudian yang paling utama ibda bin nafsi dari gurunya harus mencontohkan terlebih dahulu. Kalau makanya gurunya yang sekarang disorot oleh sekolah-sekolah semuanya. Itu untuk meningkatkan kesadaran dimulai dari guru, kemudian peraturannya ditempel, selalu bawel lah bagian kesiswaan. Kan pasti ada ya Pak, di setiap anak atau di karakter anak itu pasti berbeda-beda, dan walaupun kita sudah bukan memperbaiki tapi lebih ke mengarahkan si anak itu untuk menjadi lebih baik lagi, pasti si anak itu pasti aja ada yang tetap bandel. Apakah perlu ada guru BK, guru konseling di sekolah untuk anak sekolah dasar? Kan setahu saya anak sekolah dasar itu sangat jarang ada guru BK karena tergantung dari tingkatan sekolahnya tersebut. Nah, kira-kira di sekolah ini, di sekolah yang sedang Bapak ajar ini, apakah perlu adanya guru BK? Diperbincangkan di forum-forum pendidikan adalah pertanyaan itu apa perlu di sekolah dasar guru BK. Dari pertanyaan itu muncul statement dari Menteri Pendidikan, sebenarnya untuk di sekolah dasar tidak perlu ada gurunya BK. Oleh karena itu makanya sekarang peraturan baru mungkin 2024 diterapkan seluruh sekolah dasar yang ada itu harus pendidikan sekolah dasar PGSD. Makanya di PGSD ada mata kuliah konseling, ada bagaimana cara memahami efektif dikitnya dan sebagainya. Yang ngajar di SD, peraturan yang baru dari Menteri Pendidikan harus memahami konseling. Makanya nanti mah 2024 bahkan yang tidak PGSD, yang tidak linear harus khususkan gurunya dikeluarkan sehingga guru-guru yang mengajar itu paham. Jadi tingkatan untuk BK ini konseling ke anak itu dari wali kelas. Kalau wali kelasnya sudah tidak mampu, di sekolah dasar seluruhnya pasti ada bagian kesiswaan yang merangkap jadi bagian konseling. Sebenarnya di SD itu bagian kesiswaan itu memperhatikan di luar sekolah masalah anak pelanggar. Makanya tidak perlu, menurut saya tidak perlu ada guru BK karena ada bagian kesiswaan yang sebenarnya lebih luas. Bagian kesiswaan lebih daripada guru BK. Biasanya guru BK di SMP hanya menangani masalah anak yang bandel. Tapi di SD tingkatannya wali kelas sudah mampu. Di sini di bagian kesiswaan tidak mampu, yayasan yang itu sudah sering terjadi. Di wali kelas tidak beres nih anak, bagian kesiswaan pun belum, hanya yayasan. Sehingga di sini kemarin sempat kita musyawarah, tidak usah ada guru BK, cuman guru SD harus mendalami tentang konseling. Kemudian semuanya harus tanggung jawab dan tidak ada masalah. Kalau nggak akan ada, tidak setiap masalah pasti ada solusinya masalah. Jadi kesimpulannya di SD menurut saya tidak perlu ada guru BK, malahan gurunya harus memahami tentang konseling dan semuanya emang tanggung jawab kalau di SD sampai ke kecamatan. Untuk pertanyaannya, alhamdulillah kita sudah punya gambaran untuk kedepannya kita harus jadi guru yang seperti apa, dan pastinya sangat bermanfaat bagi kita. Dan mungkin dicukupkan sekian untuk wawancara hari ini. Terima kasih. Sebenarnya sudah mengganggu waktunya mungkin, atau mengganggu istirahatnya di hari Senin ini. Terima kasih. Mudah-mudahan aja nih kuliahnya. Soalnya Ini kita wawancara yang kedua, yaitu
Dengan kesiswaan, SDNA Basyariah 1 Cibaduit yaitu Dapat Teguh Widianto S. Pedi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari mahasiswa dari Siliwangi. Saya Anissa Nurandiyani beserta rekan saya Ismail Happy. Mohon maaf berisik soalnya di sekolah tersebut sedang ada kegiatan gladi untuk acara bulan besok. Mungkin untuk peraturan untuk siswa yang sekolah Ya, kalau di sekolah kita ini, di sekolah SD maksudnya ini, kita ada peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah itu umum untuk semua siswa dari dari bidang bagian kesiswaannya. Ada juga peraturan kelas. Peraturan kelas itu diserahkan kepada wali kelas dan muridnya masing-masing. Jadi kalau untuk aturan sekolah itu harus diikuti oleh semua siswa, yang baik dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Kalau peraturan kelas itu wali kelas beserta muridnya membuat peraturan masing-masing di setiap kelas tersebut, tapi tidak keluar dari aturan sekolah. Jadi hampir sama aja kita mau di sini. Ya, silakan. Yang kedua, apakah ada masalah dalam menetapkan aturan di kelas ini dari wali kelasnya sendiri untuk siswa? Ya, kalau masalah untuk di kelas dalam membuat aturannya ya, dalam membuat aturannya itu setiap masalah pasti ada gitu ya. Apalagi kita dengan anak sekolah dasar itu pasti banyak masalahnya. Ketika kita akan membuat aturan, contoh membuat aturan A sudah disepakati oleh guru dan anak, tapi tetap aja ada satu atau dua orang anak yang tidak mau menerima aturan tersebut gitu kan. Nah, kan itu menjadi salah satu masalah juga gitu kan. Tapi kita ambil menggunakan asas demokrasinya. Di samping itu juga kan anak-anak belajar ya, belajar bagaimana cara bermusyawarah, bagaimana cara menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Dalam setiap masalah di kelas pasti ada ketika membuat aturannya, ada yang setuju atau ada yang tidak. Terus ketika berjalannya aturan kelas, ada juga siswa yang melanggar aturan ya. Seperti contoh, aturan di kelas itu kita ada aturan setiap hari Rabu anak-anak membawa tempat ketika akan jajan itu. Tapi ada aja satu orang atau dua orang yang juga bawa tempat untuk jajan gitu. Nah, itu juga tujuan kita salah satunya adalah mempraktekkan pelajaran PLH, yaitu membatasi dalam penggunaan sampah seperti itu Pak. Pasti ada aja masalah di kelas. Satu apa dulu seperti gini, wali kelas itu jangan dulu aturannya masing-masing. dan jangan Nah, dulu ketika pembuatan aturan itu siswa itu dilibatkan atau dari gurunya nanti Iya. ada Untuk membuat aturan itu kita kemarin pas MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, itu 1 minggu kita MPLS. Kita buat 1 hari yang mana harinya itu hari membuat aturan kelas. Nah, di dalam aturan kelas kita menggunakan metode belajar student center. Student center ini kita ketika kelas membuat aturan, baik guru atau muridnya itu kita libatkan semuanya ya, dan dalam rewardnya atau punishmentnya juga itu diserahkan kepada anak. Jadi anak yang membuat aturan, anak yang membuat penghargaan juga, dan anak yang membuat punishmentnya bagi siswa yang melanggar aturan. Jadi kita melibatkan anaknya, baik itu gurunya, baik itu anaknya, kita libatkan semua. Dan ini juga salah satu pembelajaran buat di kelas sendiri. baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya kan tentu ada masalah-masalah dari anak ya. Itu bagaimana cara guru mengatasi masalah tersebut? Ya,
untuk mengatasi masalahnya ketika ada problem, ketika ada masalah, itu pasti guru yang harus menyelesaikannya. Ketika anak main-main, ada anak yang nangis, guru pun pasti menyelesaikan masalahnya dengan baik di kelas kita ya. Contohnya aja ketika ada siswa yang dibully di kelas secara verbal, kan bully itu ada fisik, ada verbal juga gitu kan. Nah, itu guru pasti menyelesaikan masalahnya dengan cara apa? Dengan cara dikasih teguran, dikasih peringatan. Kalau sudah 3 kali dikasih teguran dan dikasih peringatan, si anak itu masih saja melakukan hal tersebut, maka wali kelas atau gurunya pun harus memanggil orang tuanya. Kenapa? Karena sudah 2 kali diperingatkan, 2 kali dikasih arahan dan nasihat, anak masih tetap. Maka tindakan selanjutnya adalah berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua. Maka kami memanggil orang tua si anak tersebut gitu. Baik itu mengatasi masalah bullying atau masalah apapun. Kalau sudah masuk ke 3 kalinya, maka kita dengan orang tua seperti itu paling. Yang lainnya silakan. Terus semuanya memakai satu. Iya. Kalau untuk reward atau ketika ada siswa yang berprestasi contohnya, kita ambil di umumnya aja di sekolah. Contohnya kemarin ada siswa yang lolos O2SN tingkat Kota Bandung, juara pertama. Alhamdulillah ada rewardnya dari sekolah itu bagi siswa yang berprestasi itu gratis biaya sekolah selama 1 semester atau selama 1 tahun matanya, 1 tahun ajaran. Jadi gitu. Jadi reward di sekolah itu kalau ada siswa yang berprestasi baik tingkat sekolah, provinsi atau nasional, kita ada rewardnya. Salah satunya kita ada pembebasan uang SPP sekolah, itu yang pertama. Kalau di tingkat kelas itu rewardnya itu pas diserahkan kepada wali kelasnya masing-masing. Contohnya baik reward secara verbal, kamu bagus ya, itu kan salah satu reward juga. Ataupun reward dengan berbentuk benda. Contohnya ketika anak ini nilai ulangannya bagus selama 1 bulan bagus, maka salah satu contohnya wali kelas memberikan reward berupa benda ataupun lainnya. Itu kalau reward. Kalau untuk punishment atau hukumannya, paling kita tidak menggunakan fisik, tidak, tapi kita lebih kepada belajar. Contoh nih, ketika ada anak yang melanggar aturan, contoh anak-anak coba yang tadi terlambat datang ke sekolah, nanti pas udah pulang sekolah, nanti menghadap ke bagian siswa untuk apa? Untuk bersih sekolah, contohnya untuk baca 1 buku, nanti disimpulkan hasil bacanya apa, seperti itu. Jadi kita punishment di sekolah itu tidak menggunakan fisik, tapi menggunakan pelajaran yang bermanfaat buat si anak tersebut. Seperti itu. Apakah ada sebuah saran untuk kita yang bakal menjadi calon guru sekolah dasar, apakah kita punya saran untuk kita menjadi guru yang seperti apa agar anak tuh termotivasi dan ada memiliki pikiran yang baik dan dalam belajar itu lebih ke fokus ya, menyenangkan. Apakah ada saran untuk kita? Ya. Saran dari saya yang pertama itu adalah guru harus dekat dengan anak. Itu yang pertama kali. Guru SD itu harus dekat dengan anak. Kenapa? Karena kalau kita mau mendidik anak, kita harus masuk ke dunianya. Contoh nih, guru SD itu harus bisa menyanyi, baik laki-laki atau perempuan. Guru SD harus bisa menari dan lain sebagainya. Kenapa? Karena guru akan mengajarkan ke anak, guru akan mempraktekkan ke anak. Jadi saran saya yang pertama itu, maka jadilah guru yang dekat dengan anak. Itu yang pertama.
saran saya yang kedua, guru SD itu harus kreatif. Maksudnya kreatif itu gimana? Harus segala bisa, ya. Dia bisa dalam nyanyinya, dia bisa dalam SBDP-nya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di SD itu belajar tingkat dasar, ya. Mungkin ada nih nanti anak didik kita yang melihat, oh si ibu ini mah bisa segalanya ya. Bukan bisa segalanya, padahal kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Nah, untuk tingkat selanjutnya mungkin kepada kakak-kakak yang sekarang masih kuliah, ya dipersiapkan aja segalanya. Mudah-mudahan kakak-kakak lancar dalam kuliahnya dan bisa menjadi guru yang hebat untuk anak-anak di masa depan. Bagus sekali ya. Sekarang dengan berjalannya waktu, anak-anak SD sudah dengan bahkan yang baik dan buruknya. Nah, apakah ada anak sekolah dasar di sekolah ini ada yang sama sekali mengikuti rancangannya maupun yang baik atau buruk? Kita bicarakan dengan yang buruk ya, anak-anak yang kayak berkata kasar ke anak-anak, ke teman-teman itu membuli atau apa, apakah diperlukan di sekolah itu untuk sekolah ini? Ya, paling kalau untuk saat ini kalau ada guru BK itu menurut saya tidak perlu untuk di SD, hanya kesiswaan saja. Kenapa? Karena di SD itu wali kelas harus menjadi guru BK. Di samping mengajarkan anak, di samping itu juga wali kelas juga merantau sebagai guru BK. Kenapa? Karena wali kelas itulah yang mengetahui segala sesuatu tentang anak itu. Jadi ketika anak melakukan sesuatu yang nggak baik sesuai zamannya, kan sekarang media sosial bahasanya dari mulai literasinya yang nggak baik, maka wali kelas lah yang perlu mengingatkan, menegur kalau ada anak yang melakukan hal yang nggak baik. Kalau menurut saya, jadi di sekolah itu, khususnya di sekolah dasar itu nggak perlu wali kelas lah yang tahu segalanya. Wali kelas yang mengetahui akan setiap anak, dan wali kelas yang menjadi orang tua untuk anak ketika di sekolah. Seperti itu. Boleh silakan. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa tahun belajar di sana? Ya, saya dari tahun 2012. Dari tahun 2012 sudah di dunia pendidikan gitu ya, baik pendidikan yang pondok atau yang non pondok. Jadi alhamdulillah setiap pengalaman sudah saya jalani gitu kan. Ketika ada anak yang hal-hal seperti itu ya sudah tahu gitu, dan bersangkutan dengan orang tuanya juga. Alhamdulillah sudah banyak pengalaman yang saya terima di sekolah ini, khususnya di bidang pendidikan dan di sekolah dasar. Menurut saya hal yang menariknya ketika anak itu bisa dari nggak bisa menjadi bisa, itu menjadi sesuatu yang menarik gitu kan, yang berkesan khususnya bagi saya. Contohnya aja ketika anak SD itu dia belum belajar membaca. Ketika ketika sama kita dilatih, diarahkan beberapa bulan, ketika dia akan naik kelas, dia sudah bisa membaca. Nah, ini adalah salah satu pesan yang membuat saya kayaknya enak nih di SD gitu. Seperti itu. Terus di samping itu juga kita bisa bermain dengan anak kita. Nah, dengan kita bermain, kita kan membuat pikiran tenang, pikiran sehat dan lain sebagainya. Dan bahkan ada yang bilang ini kan, guru SD itu guru yang awet muda. Kenapa guru yang awet muda? Karena dia setiap hari bermain dengan anak. Meskipun banyak masalah di rumah, di luar dan lain sebagainya, tapi ketika di sekolah masalah itu jangan dibawa, simpanlah di posisinya. Ketika kita di sekolah, ayo
kita belajar, mengajar dan menjadilah guru SD yang baik, yang ramah kepada anak, yang bisa mendidik anak dan bisa mensukseskan itu pengalaman saya ketika di SD. Ada lagi? Silakan. Sudah? Iya. Tadi Bapak sebelumnya tadi hampir kelupaan ya, banyak profil Bapak dan Iya. alat dari mulai alamat, lihat. Ya, nama saya Teguh Widianto. Saya alhamdulillah salah satu staf pengajar di SD Albert ini. Awal karir dari tahun 2015. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah latar belakang sudah sarjana pendidikan dan alamat rumah di Jalan Cimamo Indah, Kecamatan Cimamo, di daerah Bandung Timur. Dan untuk karir ya masih sekarang di SD. Mudah-mudahan menjadi gurunya mahasiswa. Demikian. Mungkin Bapak ya wawancara kami memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih juga atas sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Berikut adalah beberapa dokumentasi